Wabarakatuh. Al-Fatihah. Mula-mula terima kasih pada yang membaca syarah tadi. Maaf tadi saya masih ada beberapa pekerjaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di halaman sebelumnya, yakni halaman 11. Ini hikmah yang ke-186 kalau tidak salah ya. Qala al-mu'allif Imam Ibn Athaillah. Subhanaka la ilma lana illa wa la rabbi shrah li sadri wa yassir. Ini masih sehubungan dengan para arifin, orang yang arif billah, yang dalam sekian kesempatan memilih untuk tidak berdoa, bermohon kepada Allah, oleh karena mereka semua rahimahumullah sadar betul bahwa Allah telah memberikan keputusan-keputusan atau ketetapan hukum fil azal ya, atau qismah fil azal. Summa allala ma dzakara, di bawah itu ya, ketemu ya. Summa allala ma dzakarahu min kaunil adabi qad yakunu ghaliban fi tarkit talabi. Summa allala, lantas mempertegas, yakni Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau muallif ini, ma dzakarahu, terhadap penjelasan atau hikmah sebelumnya, min kaunil adab, bahwasanya pekerti atau tata krama para arifin itu qad yakunu ghaliban fi tarkit talab. Oleh karena mereka menjunjung tinggi pekerti, adab kepada Allah, kadang mereka meninggalkan tolak, meninggalkan berdoa atau memilih untuk tidak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yudzakkaru may yajuzu alaihil ighfalu wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmalu. Innama yudzakkaru, yang layak diberi peringatan, atau peringatan ini menjadi penting, menjadi valid, menjadi berguna atau efektif kepada siapa? Kepada seseorang, mayyajuz, ini konteks manusia, mayyajuz alaihil ighfal, ya kepada orang yang kerap kali lupa atau lalai. Ya kalau sering lalai ya kasih peringatan, ini loh tanggung jawabmu ini, kewajibanmu ini. Berikutnya, wa innama yunabbahu mayyumkinu minhul ihmal, dan warning ya, atau memberikan teguran. Ini sifatnya teguran keras, ini peringatan keras. Ini berfungsi atau valid, atau teguran atau tanbih tadi ya. Peringatan keras ini mendapati perannya atau berfungsi dengan baik, efisien, manakala berhubungan dengan mayyumkinu minhul ihmal, kalau yang bersangkutan ini ihmal, orang yang kerap kali teledor, orang yang kerap kali adamul i'tina, orang yang tidak sadar posisi. Jadi peringatan atau memberi peringatan atau memberitahu lah ya, memberi peringatan ini berguna bagi orang yang lalai, sementara teguran itu berguna bagi orang yang kerap kali teledor. Innama yudzakkaru, sesungguhnya Idzakaru, memberi peringatan atau ngasih tahu ya, bidu'ai, dengan doa, dengan permohonan, mayyajuzu alaihil ighfal, ya kepada orang yang lalai. Mayyajuz ini kan jaza yajuz kan boleh, orang yang sering kali lalai ya, aisahu atau lupa. Bi ayyakuna indahu ghaflatan, dia memang ghaflah, ya yakuna, ada di sisinya atau pada dirinya itu memang ada lalai terus, lupa terus ya, kerap kali. Wa adama ilmin bihalis sa'ili, serta dia tidak sadar, tidak tahu keadaan atau kondisi sang peminta. Kalau dihubungkan dengan Allah yang sang pendoa, maka fayudzakkaruhu, diingatkanlah ia bisu'ali, dengan permintaan tertentu.
Pak, saya kok enggak dibayar kerja 2 minggu ini, Pak. Nah, itu dia. Dia memang lalai, ya lupa, atau tidak ngerti ya kondisi si peminta ini atau orang yang seharusnya dipenuhi hak-haknya. Wa inna ma yunabbahu bimakna yuzakaru, sama peringatan ini bimakna mengingatkan apa, teguran keras tadi ya, tanbih. Ini warning. Kalau mengingatkan Anda sebaiknya nanti pas ke sana lewat sini. Tapi kalau Achtung dalam bahasa Jerman itu, kalau warning ini sudah teguran keras. Jangan begini. Adalah innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal. Bagi orang yang mungkin ihmal. Ihmal itu adamul i'tina. Tidak ada kepedulian. Bihali sa'ili, dengan kondisi sang pendoa atau peminta ya. Ma'ilmihi bihalihi. Juga dia tidak tahu, tidak sadar dengan kondisi atau keadaan sang peminta tadi. Sudahlah tidak diperhatikan, tidak ada perhatian dari dia juga tidak ada pengetahuan di sana. Nah, ini kan untuk manusia. Sebelum nanti kita baca dengan sedikit berbeda, tapi kita teruskan dulu. Hal-hal seperti ini mengingatkan, menegur, kemudian memberi teguran atau peringatan keras tadi itu tidak mungkin berlaku. Fahadza mustahilun 'ala Allah Ta'ala. Ini mustahil bagi Allah ya. Oleh karena itu walidza kana tarku talabi, tidak berdoa indah haula'i, bagi sementara atau ba'dul arifin tadi itu adalah adaban, sebentuk pekerti, tata krama mereka. Ini contoh ini. Waqad su'ilal wasiti ayyad'uha. Imam Al-Wasiti ini diminta untuk berdoa. Imam Al-Wasiti, kok Anda nggak berdoa? Faqala, lantas beliau menjawab begini, akhsha in da'autu ayyuqala li. Saya khawatir kalau saya berdoa akan terdengar jawaban begini. Saya akan segera mendapat teguran. Maunya kan mengingatkan. Justru kalau berdoa nanti saya yang diingatkan. Saya kan maunya berdoa, bermohon kepada Tuhan ini untuk mengingatkan Dia Subhanahu wa taala. Nanti akhsha, saya khawatir nanti saya yang diingatkan. In da'utu ayyuqala li, malah saya ditegur begini. In sa'altana, kalau engkau meminta kepada kami Allah, malaka ma segala apalaka yang menjadi hakmu indana di sisi kami, faqad ittahamtana, engkau telah menuduh kami lalai ya. Duh, kalau kamu minta seolah-olah kami Allah ini lalai. Wa in sa'altana, dan sebaliknya manakala engkau meminta, bermohon kepada kami, malai salaka, apa yang bukan menjadi hakmu atau keputusan-keputusan Allah ya, kismatuka fil azal, kismah kita di azal ini, ketetapan Allah fil azal, di azali, faqad asa'tas sanaa alaina, engkau telah menyalahgunakan kewajibanmu untuk memujiku, untuk berzikir kepadaku. Apa kewajiban kita memuji Allah? Allah itu sudah Jawad, Maha Pemurah, Jawadul Karim, Al-Mun'im, Al-Mu'ti, Razzaq, Wahhab ya, Al-Wahhab. Seharusnya kau sebut itu saja. Kewajiban kita mengingat, menyebut-nyebut Allah ini ya, bermunajat dengan nyebut itu saja, seperti dalam istighosah. Sudah istighosah saja, nyebut-nyebut itu saja, Asmaul Husna itu. Maka mana tadi? Wa in sa'altana ma laisa laka, manakala meminta kamu atau bermohon kali engkau, wahai Imam Al-Wasiti, pada kami Allah ya, ma laisa laka, ma segala apa laisa laka yang bukan menjadi hakmu atau qismatuka fil azal, faqad asa'tas sanaa alaina. Pujianmu itu buruk ke kami. Maknanya engkau menyalahgunakan kewajibanmu. Engkau tak sadar kewajibanmu untuk berzikir kepadaku, kepada kami Allah. Maknanya apa? Ya Allah itu kan Maha Pemurah, Al-Jawadul Karim, Al-Mun'im, Al-Mu'ti, Al-Mujib. Sudah sebut itu saja. Allah sudah memperkenalkan diri dengan itu kok. Sebaliknya, wa in radita, nah ini dia. Wa in radita, dan sebaliknya manakala engkau rela, ridho ajroina, kami akan memberi ganjaran, akan memberi balasan, akan memberi upah ya. Salah satu makna ajroh ini adalah bayaran. Kami akan memberi balasan laka padamu minal umuri, dari sekian perkara maqadaina yang telah kami tetapkan laka padamu fid duhur ya. Ya sepanjang masa.
Baik, sebelum kita ada bagaimana halata bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala linsani hinu minadz-dzahri lam yakun syai'am mazkura. Ini 10 menit saja. Sebelum kita ada, dahr itu sudah ada. Setiap orang punya asrnya masing-masing ya. Habis nanti asar diganti maghrib itu. Tapi dahr ini sebelum kita ada, setelah kita mati tetap ada dahr itu. Sampai nanti kiamat ya. Nah, kita bisa membaca dengan pendekatan yang agak berbeda sedikit ya. Jadi dibaca begini. Dalam hubungan atau dalam konteks kita berdoa, bermunajat kepada Allah, ini sebenarnya doa ini untuk kepentingan kita, atau rindu kita menyebut-nyebut Allah sebagai Al-Jawadul Karim, kemudian Al-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Mun'im, Al-Mu'ti, Al-Mujib, atau dalam rangka menuntut hak kita yang seolah-olah Allah lalai kepada kita. Atau jangan-jangan doa ini untuk mempertegas, atau sebaliknya doa ini untuk mempertegas posisi kehambaan kita. Iya ya, saya ini menghamba, masa tidak boleh berdoa? Ya sudah, doa saja. Nah, di sini kan yang digarisbawahi kan adab. Nah, saya langsung bicara seperti kemarin, langsung al-adab ya, dibaca adabnya duluan. Atau di sini kita baca langsung dengan adabnya dulu, karena di tengah ini ada bagus ini, siapa ada contoh, karena mirip ya. Waruya an Abdillah bin Manazil, diriwayatkan dari Imam Abdullah bin Al-Manazil ya radhiyallahu an. Annahu qala ma da'utullaha munzu khamsina sanatan. Saya tidak berdoa ke Allah itu ya kira-kira 50 tahun. Wa ma uridu ayyadu wali ahadun. Saya juga tidak mau orang mendoakan saya. Artinya saya tidak bermohon ke Allah atau memohon atau meminta orang lain untuk mendoakan saya kepada Allah. Li'annahu madin ala ma sabaqo. Ya, semua sudah ditetapkan kok, apalagi yang kurang. Seolah-olah kalau masih minta ke Allah ini kok kayaknya Allah lalai atau lupa kepada kita. Baik, sekarang kita bicara dalam perspektif adab, tata krama sedikit ya. Imam Al-Wasiti ini kok ini ya, Anda kan imam, Anda ini pemuka, Anda orang hebat ya. Kok enggak berdoa begitu? Kok enggak berdoa ke Allah ini? Saya khawatir kalau saya meminta kepada Allah, saya malah ditegurnya, kira-kira begitu. Apa yang kau minta, apa yang kau bermohon kepadaku, jangan-jangan kau malah menuduh Allah ini lalai. Jangan-jangan doa kita ini malah menjadi tuduhan. Karena ngotot berdoa, memang salah satunya adab dalam berdoa bagaimana iftiror, amma yujibul muttarra idza da'a. Memang harus merasa butuh, kepepet ya, the power of kepepet. Atau kalau yang kau minta ini bukan hakmu, ya ini sama saja, engkau malah menyalahgunakan kewajibanmu. Maka buruk sekali pujianmu kepadaku, seolah-olah Allah itu tidak jawad, seolah-olah Allah tidak karim, tidak mun'im ya, tidak mujib, kira-kira begitu. Nah, jadi saya terjemahkan kenapa menyalahgunakan kewajiban untuk berdoa, untuk berzikir ke Allah, karena sudah kita sebut saja jawad, al-karim ya. Makanya doa-doa itu yang spesifik itu lazim istighfar. Itu pun diikuti li wali walidayya ya, tapi spesifik. Atau yang spesifik adalah menyatakan kita ini teledor atau lalim ya. Inni kuntu minadz zalimin. Tapi selebihnya doa ini bersifat umum. Rabbana zalamna begitu. Atau Rabbana ghfirlana atau Rabbana atina dan lain-lain. Nah, dari perspektif ini hubungan kalau mau ada ujar-ujar begini. Kalau mau bercakap-cakap dengan Allah, kalau mau kita mendengar firman atau suara, kalau kita mau mendengar ucapan-ucapan atau firman Allah ya. Kalau mau Allah berbicara, bahasa telanjang begini, bahasa kita lah. Kalau mau Allah berbicara ke kita, ya bacalah Quran. Itu firman Allah itu langsung itu. Maka kita seolah-olah berdialog. Tapi kalau mau Allah mendengar suara kita, ya berdoalah. Nah, maka intimitas, kemesraan yang hendak dibangun oleh para arifin adalah beliau-beliau ini radhiyallahu anhum atau rahimahullah ini ingin menyebut Allah saja. Al-Jawadul Karim, Razzaq, Fattah, Alim ya. Ingin bermesraan dengan Tuhan pada aspek itu. Jadi sama sekali tidak ada hazun nafas, tidak ada
personal interest, kepentingan pribadi. Kalaupun terpaksa misalnya, karena memang di dalam sholat itu mau tidak mau ya, Rabbi firli warhamni wajburni itu ya, Rabbi firli warhamni, ya memang kita tidak pernah lepas dari dosa kok. Siapa lagi kan yang mau mengampuni kita? Wa'afini wa'fu anni, itu kan personal banget itu. Tapi di luar itu misalnya kita apalah ya, jadi misalnya ini tanah di sekitar pesantren seharusnya menjadi milik pesantren, ini kan sudah hadzun nafas, ini sudah kepentingan pribadi ya kan. Ini seharusnya gedung ini begini, nanti di sana dan seterusnya. Ini sudah banyak hadzun nafasnya. Jadi para sufi ini hendak menyampaikan narasi kepada kita, karena yang paling hebat ini, salah satu kelebihan manusia, kata Yuval Noah Harari, itu narasi. Kenapa manusia ini istimat ini saling membunuh, saling menuntut kematian, saling menuntut balas? Kenapa saling ada perang misalnya? Kenapa ada aneksasi? Kenapa ada mughalabah? Mughalabah ini aneksasi, pencaplokan. Kenapa perang ya? Ingin saling mengalahkan. Ini kata Ibnu Khaldun ini ya. Karena memang kita ini meraih kerajaan, mulk, kemudian kita juga meraih ad-daulatul ammah, dinasti, bahasa beliau daulatul ammah ya. Ini memang enak sekali jabatan ini. Ada banyak kenikmatan, ada. Jadi sebenarnya orang tidak mau berperang. Orang ini tidak mau saling membunuh. Kenapa? Tapi karena demi mempertahankan, melanggengkan aristokrasinya, kekuasaannya, maka terjadilah saling bunuh. Nah, kebaikan yang kita miliki ini jangan sampai berhenti di kita, maka kita meneruskannya kepada orang lain, anak, keluarga, istri ya. Ya, teman-teman di sini yang belajar, murid-murid, santri misalnya. Maka dibuatlah satu sistem untuk kita mengikutinya. Nah, hanya pada kadar tertentu. Jangan dikira bahkan Nabi saja mengajarkan berdoa kok. Jadi kalau ada doa istighfar yang dari Nabi, memang Nabi mencontohkannya langsung. Tentu berbeda pendekatannya dengan kita. Kalau Nabi ini ya memang tidak ada dosa. Kalau kita memang banyak dosa. Jadi sudahlah dianggap personal interest, tidak apa-apa. Nah, bagaimana sampai atau membaca, kok para wali ini, arif billah ini sampai tidak berdoa ya? Ini seolah-olah menuduh Tuhan lupa akan tanggung jawabnya. Seolah-olah kita menuntut Tuhan itu untuk lebih serius menunaikan tanggung jawabnya. Padahal ketetapannya sudah ada, kismah kita itu. Itu dia. Itu sungguh bagaimana pembagiannya. Nah, itu pembagian yang nggak adil itu. Bagaimana itu yang di Quran? Qismatun diza ya, itu di surat An-Najm itu ya. Iya, qismatun diza ada yang begitu. Nah, atau ini yang terakhir ya. Misalnya hidup saya ini tenang, nyaman, kemudian seolah-olah sudah tidak butuh doa lah ya. Jangan kira begitu. Para arifin ini. Para arifin ini bergejolak juga. Ya, diperhinakan, diintimidasi, mendapat penolakan dan lain-lain ya. Yang di momen-momen itu lazimnya kita menuntut Allah ini. Ya, misalnya begini ya. Saya kok tidak dihormati orang di sini ya. Saya kan ustadz di sini. Biasanya kita mendoakan hal-hal buruk terjadi kepada orang yang tidak hormat kepada kita, atau mendoakan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik pada kita. Ini kan sangat transaksional. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Nah, nikmatnya menyebut-nyebut Allah kemarin, zikir ya, naik dari asma ke sifat, bahkan zikir zat, itu yang ingin ditempuh, itu tata krama. Dan kita bisa, mungkin seminggu sekali, kalau bisa setiap hari ya. Mungkin sebulan sekali lah kita nyebut Allah saja. Ya Allah, Allah, Allah begitu saja. Tanpa sudah tidak lagi ingin yang lain-lain, tidak ada personal interest, tidak ada kepentingan personal. Itu yang mau diajarkan sebenarnya, ditegaskan. Kenapa? Karena di sebelumnya ini sudah sangat berhubungan ya. Nah, ilal masyiah standil syai' yang gitu-gitu, kemudian badalamul adab ala tarki tolab ya. Yang atimadan ala kismatihi. Ketetapan Allah ini sudah yang terbaik, dialah penentu segalanya, menciptakan sebelum kita ada secara jasmani, Allah sudah tetapkan keputusan-keputusan untuk kita. Lalu apa? Kok masih minta-minta?
Nah, bukankah caranya lebih baik untuk berzikir saja? Sudah sebut saja dia. Nah, kalaupun menyebut-nyebut Ghaffar, menyebut, ya supaya kita juga menjadi pemaaf, berjiwa pemaaf. Kalaupun kita berzikir misalnya Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, memang demikian adanya. Kalau kita berzikir Razzaq, Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni, supaya kita bisa memantulkan Ghani atau Mughninya Allah itu kepada sesamanya, memantulkan rahmatnya Allah itu, atau Mannan, kita juga memberikan anugerah atau rezeki, mentasarrufkan, menyebarluaskan minnah kecil ya dari yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya sama dengan menularkan ilmu dan lain-lain. Jadi saya melihat pada hikmah ini, para sufi, arifin ini ingin memiliki intimitas, kemesraan kepada Tuhan, sehingga lebih fokus kepada etika. Ini tidak selalu ya, hanya tidak selalu setiap saat, tidak. Hanya di momen-momen tertentu kadang mereka tidak berdoa. Nah ini kan 50 tahun ini kan tadi. Siapa? Al-Manazil ya. Imam Abdullah bin Manazil. 50 tahun juga tidak, padahal sabda Nabi jelas, ayo kamu banyak minta doa ya ke sesama, iktsaru 'alan nas bidu'ail khair ya, kamu banyak-banyaklah minta doa yang baik ke sesama orang, iktsaru atau aksiru 'alan nas bidu'ail khair, fa innaka la tadri min ayyi fa'in yuqbal, kamu tidak tahu dari lisan yang mana nanti doa ini dikabulkan. Ini standar ini untuk orang awam. Nah itu dia, saya kira demikian, wallahu a'lam.